Revalina bersandar di pintu ruangan sambil kedua tangannya bersedekap di depan dada. Udah lama ya dokter jadi manusia galak begini. Ia menatap Kaiden dengan tatapan merendahkan dan wajah jutek yang dipaksakan. Karena sebenarnya Revalina sangat jarang bersikap sok cuek begini. Apa pentingnya pertanyaan kamu itu? Ya kan cuma nanya, sewot amat. Revalina menjawab agak ngegas. Udah mesum, galak lagi. Ejeknya begitu enteng. Marah. Kaiden mengepal kedua tangannya kuat sambil menahan emosi. Siapa yang mesum? Dokter. Tuduh Revalina seraya menunjuk Kaiden. Dengan alasan apa kamu nuduh saya kayak gitu? Tadi dokter deketin muka dokter ke saya cuma buat ngomong hal gak penting itu. Jangan-jangan ada alasan lain lagi. Kalau kamu ngomong di filter dulu, jangan asal. Omongan Kaiden terpotong lagi ketika pintu terbuka secara tiba-tiba. Revalina yang awalnya bersandar di pintu kini malah terjepit di antara pintu dan dinding, membuat kedua bola mata Kaiden seketika terbelalak kaget. Woi, Kaiden, gue lapar. Ke kantin yuk. Seolah lelaki lain lengkap dengan sneli putihnya masuk ke dalam sana bersama senyuman cerah menawan yang terukir di wajah. Rafli, satu-satunya dokter di rumah sakit ini yang berani mengakui dirinya sebagai sahabat sehidup sematinya Kaiden. Lo kenapa masuk gak ketuk pintu dulu sih? Omel Kaiden seraya berjalan menghampiri Revalina yang masih terjepit di belakang pintu. Astagfirullah. Rafli berucap refleks, ikutan kaget setelah menyadari bahwa ada seseorang yang terjepit karena ulahnya. Loh, ada orang? Sambil menghembuskan napas berat, Kaiden menarik Revalina secara paksa, membuat cewek bertubuh mungil itu langsung terjatuh bebas ke dalam pelukan Kaiden. Tubuh Revalina jelas menegang karena dekapan ini. Ia menelan salivanya dengan susah payah lalu berucap pelan. Makasih. Kalimatnya terdengar terbata-bata akibat gugup. Kalau dipikir-pikir, dada Kaiden yang lebar dan bidang ini cukup mengagumkan juga. Revalina jadi salting sendiri. Bego. Celetuk Kaiden dan secepatnya ia mendorong keras tubuh Revalina hingga gadis itu terjatuh ke atas lantai. Aduh, keluh Revalina kesakitan. Kaiden tersenyum jahat kemudian berjongkok perlahan. Ia menatap Revalina yang tadi terjatuh di dekat kakinya. Bukannya membantu berdiri atau bertanggung jawab atas perbuatan kejamnya, Kaiden malah berbisik pelan. Rasain. Saya udah bilang, jangan macem-macem sama saya. Berani nuduh saya. Berarti berani terima akibat. Ya Allah, Den. Anak orang lo dorong-dorong seenak cidat. Rafli segera berlari menghampiri Revalina guna membantunya untuk berdiri. Sabar ya cantik, Kaiden emang gitu orangnya, ucap Rafli. Setelah bangkit berdiri dengan bantuan Rafli, Revalina langsung menabuk keras dada Kaiden sambil cemberut. Dasar dokter iblis. Mendengar hal itu, Rafli langsung menutup mulutnya yang terbuka lebar dengan kedua tangan. Sangat-sangat tak percaya, karena ternyata perempuan langkah seberani Revalina masih ada di muka bumi ini. Apa kamu bilang? Kaiden menaikkan nada bicaranya. Dokter iblis P. Tanpa rasa takut, Revalina menjulurkan lidahnya mengejek lalu secepat kilat berlari keluar dari ruangan tersebut. Awas aja loh, lo pikir gue gak bisa kasar sama cewek? Kaiden berteriak nyaring, tetapi Revalina tak mengindahkan teriakan itu sama sekali. Dengan pipi mengembung karena kesal, Revalina memasukkan satu slice keripik kentang ke dalam mulutnya sambil duduk ala preman warung. Satu kakinya terangkat dan diletakkan di atas sofa, dan satu siku tangannya juga ditaruh di atas dengkul. Jiwa dan raganya ini sudah terlalu panas karena kegalakan Kaiden. Tetapi kali ini Revalina sedang malas untuk berdebat dengan Kaiden. Lebih baik dia minggat saja di ruangan kerja terkutuk itu.
Lo baru hari pertama aja udah ngenes banget ya, Nah. Suara itu berasal dari Farah, si pemilik ruangan yang menjadi tempat Revalina minggat sekarang. Farah ini adalah cewek bolot yang selalu lambat tanggap. Tetapi anehnya, Revalina dan Farah memang sudah cocok sejak masa kuliah. Lama tak bertemu membuat Revalina cukup merindukan sosok Farah yang bolot ini. Walau sebenarnya Revalina 11-12 saja dengan Farah. Mendengar perkataan Farah, Revalina mengangguk membenarkan lalu menjawab, "Dokter Kaiden tuh, emang kayak gitu ya? Kok galak banget sih?" Farah mengangguk tetapi kemudian menggeleng, membuat Revalina jadi bingung sendiri. Maksudnya gimana? Revalina menggaruk kepalanya kebingungan. Gimana ya jelasinnya? Lo tahu dokter Chelsea nggak? Revalina mengangguk. Dokter Chelsea? Atasan kamu kan? Iye, balas Farah. Tahu, kenapa emang? Ya intinya dulu dokter Kaiden itu orangnya ramah banget dan baik banget. Tapi sekarang berubah. Revalina melongo. Sedikit tak percaya bahwa ternyata seorang makhluk segala keadaan pernah menjadi baik juga. Beneran? Farah mengangguk. Iya, tapi udah berubah. Dan gue dengar-dengar perubahan dokter Kaiden itu ada hubungannya gitu sama dokter Chelsea. Revalina mengernyit sebentar, berusaha memikirkan dokter Chelsea seperti kata Farah. Aku cuma pernah ketemu dokter Chelsea sekali aja di parkiran tadi pagi. Sisanya cuma dengar-dengar gosip dari perawat di lobi. Katanya dokter Chelsea itu dokter cewek tercantik di sini kan? Nah, ini dia. Farah berucap refleks ketika pintu ruangan terbuka hingga menampilkan sosok perempuan cantik berseneli putih yang kini masuk ke dalam sana bersama seorang laki-laki berwajah jutek dan menyeramkan. "Hai Farah," perempuan itu tersenyum ramah lalu masuk ke dalam sana. Farah segera bangkit dari tempat duduk lalu mengangguk memberi salam hormat pada kedua dokter yang baru masuk itu. "Hai dokter Chelsea, dokter Kaiden." Mendengar nama menyeramkan itu, Revalina ikutan bangkit dari tempat duduk, kemudian menatap Kaiden dengan tatapan tajam. "Dokter iblis," ejek Revalina tanpa mengeluarkan suara, membuat Kaiden yang melihatnya langsung mengepal kedua tangannya kuat, hendak marah tapi ditahan. "Hai Revalina," sapa Chelsea. "Lo kenal sama dia?" Kaiden bertanya dengan nada sengit. "Iya, tadi pagi ketemu di parkiran. Tadi dia hampir ketabrak mobil aku karena lari-lari. Katanya dia telat ikut operasi kamu." Jelas-jelas sih seraya cekikikan kecil. Kaiden tersenyum jahat, kemudian bergumam begitu pelan. "Kenapa nggak mati ketabrak aja sekalian?" "Revalina, salam kenal ya. Semoga kita bisa jadi teman dekat." Revalina mengangguk lalu tersenyum riang. "Amin." Para dokter dimohon bergegas ke lobi sekarang. 10 korban kecelakaan beruntun baru saja datang. Pengumuman mendadak itu berkumandang, begitu nyaring, melalui speaker yang terdapat di setiap koridor. Oke, dari keempat dokter itu, hanya Revalina yang menjawab begitu nyaring, membuat tingkat kekesalan Kaiden semakin meningkat karena mendengar suara cempreng yang menurutnya sangat annoying dan menyakitkan telinga. 1 detik setelahnya, keempat dokter itu secepatnya berlari dengan langkah cepat menuju tangga rumah sakit. Tak ada waktu lagi jika harus mengandalkan lift sebagai pengantar menuju lantai dasar. Setelah Kaiden, Revalina, Farah, dan Chelsea sampai di lantai dasar rumah sakit, mereka segera berlari menuju bunyi nyaring yang berasal dari sirine ambulan. Pintu ambulan terbuka, lalu dengan gerakan gesit, para petugas ambulan membawa keluar banyaknya berangkar yang di atasnya berada para pasien yang telah berlumuran darah segar, tampak mengerikan bila dipandang. Tanpa pikir panjang, Revalina segera menghampiri salah satu berangkar seraya mengeluarkan stetoskopnya dari saku seneli. "Bagaimana keadaan pasien?" tanya Revalina pada petugas ambulan. "Perut pasien tertusuk bagian tajam dari mobil yang rusak, Dok. Dan darahnya nggak berhenti keluar sejak 15 menit yang lalu," jelas petugas ambulan. Masih sambil berlari mengikuti berangkar yang membawa pasien, Revalina memperhatikan secara teliti sekujur tubuh lelaki parubaya yang menjadi pasiennya kali ini. "Benda ini kemungkinan sudah menembus lambung," gumam Revalina pelan. "Sepertinya pasien kehilangan banyak darah, Dok."
Bawa pasien ke IGD sekarang. Revalina berteriak lantang dan ikut berlari kencang menuju IGD. Gimana kondisi pasien? Suara berat yang terdengar tak asing itu membuat Revalina menoleh ke samping kanan. Matanya langsung menemukan sosok Kaiden yang kini ikut berlari berdampingan dengannya. Pasien kehilangan banyak darah, Dok. Bagian tajam dari mobil yang rusak juga menusuk perut pasien. Sepertinya sudah sampai menembus lambung. Jelas Revalina secara rinci. Dari penjelasan gadis itu membuat Kaiden terdiam sesaat. Sedikit tak menyangka jika perempuan menyebalkan dan tengil seperti Revalina ternyata juga bisa serius. Caranya bicara, gerak-geriknya, dan segaranya berubah total dari Revalina yang ia temui beberapa saat lalu. Dan menurut Kaiden, sikap Revalina seperti ini lebih cocok, bahkan sangat cocok. Kalau gitu siapkan ruang operasi secepatnya, perintah Kaiden dan mendapat balasan anggukan dari Revalina. Baik, Dok. Dokter cantik itu mengikat rambut panjangnya dengan karet rambut yang sejak tadi berada di pergelangan tangan sebelum pada akhirnya berlari lagi dengan langkah 1000 menuju ruang operasi. Lengkap dengan baju operasi dan penutup kepala, Revalina melangkah memasuki ruang operasi, mengikuti Kaiden yang sudah lebih dulu berjalan di depannya. Sesampainya di dalam ruang operasi, kedua dokter itu dibantu oleh para perawat untuk memasangkan masker, jubah hijau, serta handscone sebelum mendekat ke arah meja operasi. Setelah selesai, Revalina kembali melanjutkan langkahnya membuntuti Kaiden. Keduanya berdiri di samping meja operasi lalu sama-sama menundukkan kepala setelah mendapat aba-aba dari Kaiden untuk berdoa. Beberapa saat kemudian, Revalina kembali mengangkat kepalanya dan menatap Kaiden seolah meminta persetujuan. Dan tatapan Revalina hanya dibalas anggukan kecil oleh Kaiden. Dokter mau memimpin operasi kali ini, tawar Revalina. Kaiden menggeleng lalu membalas. This your own surgery. Let's get it started. Halo Novelers, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Bagaimana nih dengan novel yang baru rilis? Kira-kira noveler pada suka nggak? Suka nggak suka, tetap didukung ya channelnya Mimin. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen. Oke? Pasti Mimin balas komen-komennya.